Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen, di mana saya di sini membuat paper yang berjudul Case Analysis of Jiwasraya Insurance Liquidity Pressure: Easy Fraud by Top Management or Weak Company Internal Control. Uh, di mana yang akan mempresentasikan itu saya sendiri, yaitu Iftikar Arif Yuri. Pada dalam artikel ini ada 4 bagian, di mana yang pertama ada pendahuluan, ada landasan teori, dan juga ada pembahasan serta kasus, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Bagian pertama itu pendahuluan. Kegiatan penipuan merupakan suatu yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak adil terhadap orang lain. Tindakan penipuan meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, dan kelicikan, dan tindakan tersebut termasuk pada pelanggaran kepercayaan. Faktanya, kasus etika dalam dunia perusahaan itu terjadi begitu banyak. Salah satunya yang paling tersohor adalah fraud, di mana bentuk kecurangan dalam praktik akuntansi merupakan masalah krusial dan sensitif di kalangan profesi akuntansi. Cukup tingginya intensitas tindakan penipuan ini, lalu ada kecurangan dan penggelapan yang terjadi pada suatu institusi publik dengan segala motifnya, dari yang sederhana sampai yang sangat hebat dan rumit. Seharusnya ini menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan, karena dengan adanya kesadaran dan komitmen pada diri masing-masing ini akan mengakibatkan tidak tercapainya kinerja keuangan yang baik pada perusahaan. Kecurangan di dalam dunia usaha dapat dilakukan oleh pihak karyawan, baik di tingkat low management maupun pada top management. Kecurangan yang dilakukan oleh pihak tersebut merugikan para stakeholder, di mana para stakeholder ini ada pemilik, rekan-rekan, manajemen, karyawan, dan sebagainya. Seperti kasus yang cukup santer di telinga masyarakat dan pengamat ekonomi pada saat ini, yakni kasus PT Asuransi Jiwasraya Terbuka, yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi sekelas Asuransi Jiwasraya sedang mengalami kesulitan keuangan dikarenakan mengalami tekanan likuiditas, sehingga ekuitas perseroan itu tercatat negatif, yakni senilai negatif 23,92 triliun pada bulan September di tahun 2019. Selain itu, asuransi Jiwasraya membutuhkan uang atau membutuhkan dana sekitar 32,89 triliun untuk mengembalikan kondisinya sekarang. Dan dalam di kasus ini terjadi diduga karena adanya kepentingan pribadi yang melakukan fraud, dan juga pengawasan oleh internal kontrol yang cukup lemah, sehingga bisa terjadinya kasus seperti Jiwasraya ini. Ada landasan teori. Pertama, teori agensi, di mana di sini menurut Imanta, teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu dalam perusahaan hanya bertindak berdasarkan kepentingan mereka masing-masing. Diasumsikan pemegang saham sebagai prinsipal hanya tertarik pada return yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya atas investasi mereka. Sedangkan agen diasumsikan termotivasi untuk meningkatkan insentif atau bonus yang didapatkan dari kemampuan atau kinerja yang telah mereka kerahkan. Lalu ada menurut Suyani mengatakan bahwa teori agensi ini menggunakan 3 asumsi sifat manusia. Yang pertama, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri atau self-interest. Lalu kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi akan masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu manusia selalu mencoba untuk menghindari resiko atau risk averse. Selanjutnya, landasan teori yang kedua yaitu fraud. Definisi fraud. Fraud merupakan suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan cara sengaja atau untuk sebuah tujuan tertentu. Misalnya mencoba menipu atau memberikan
gambaran atau deskripsi laporan keuangan yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak adil. Lalu menurut Rubin, fraud ini merupakan suatu tindakan yang disengaja untuk memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum. Di sini Rubin mencoba memberikan 3 bentuk dari fraud tersebut. Yang pertama, penyalahgunaan atas aset, di mana ini adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Lalu yang kedua, pernyataan palsu atau atas laporan keuangan salah saji atau pengabaian jumlah pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan keuangan tersebut. Lalu yang ketiga itu ada korupsi penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintah untuk keuntungan pribadi. Ada juga tanggung jawab paling utama divisi auditor internal adalah membantu manajemen pada semua tingkatan untuk memenuhi tanggung jawab mereka, di mana di sini ada menilai efisiensi dan efektivitas kinerja manajemen. Lalu yang kedua, memberikan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja. Lalu yang ketiga, memonitor kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan transaksi keuangan, di mana yang saya sebutkan tadi tentang auditor internal merupakan suatu divisi yang bekerja untuk mencegah adanya fraud. Selanjutnya itu terdapat 4 pilar utama dalam memerangi fraud atau kecurangan tersebut. Yang pertama, pencegahan kecurangan atau fraud prevention. Yang kedua, pendeteksian dini kecurangan atau early fraud detection. Yang ketiga, investigasi kecurangan. Yang keempat, penegakan hukum atau penjatuhan sanksi. Selanjutnya ada fraud triangle. Fraud triangle tersebut menunjukkan bahwa seseorang melakukan kecurangan didasarkan atas 3 faktor. Adanya pressure atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, yang ketiga yaitu rationalization atau mencari pembenaran. Di dalam buku Brooks pada tahun 2019, fraud triangle ini menggambarkan adanya 3 kondisi penyebab terjadinya fraud, di mana yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Di sini dijelaskan bahwa fraud terjadi dikarenakan para oknum memiliki suatu tekanan untuk melakukan tindak kecurangan tersebut. Lalu yang kedua, kesempatan atau opportunity. Kecurangan bisa terjadi bila ada kesempatan yang leluasa bagi para individu ataupun pihak manajemen untuk melakukan tindakan kejahatan yang merugikan dengan sengaja. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu rationalization atau mencari pembenaran, di mana ini disebabkan oleh sifat atau karakter dari seseorang. Selanjutnya landasan teori yang ketiga yaitu pengendalian internal. Menurut COSO atau The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, pengendalian internal adalah sebuah proses yang dihasilkan oleh Dewan Direktur, Manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan jaminan yang masuk akal, yang memperhatikan tercapainya tujuan-tujuan efektif dan efisiensinya operasional, terpercayanya laporan keuangan dan patuh pada hukum dan aturan yang berlaku. Di sini dijelaskan bahwa internal control ini terdiri dari 2 kata, yaitu internal dan kontrol. Internal memiliki pengertian sebagai suatu yang berhubungan dengan suatu struktur organisasi. Pengendalian internal bertujuan menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang dibuat oleh pihak manajemen atau yang dibuat oleh perusahaan.
Selanjutnya itu ada komponen pengendalian. Di sini ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap manajemen, direksi, dan pemilik dari suatu entitas atas pengendalian internal. Lalu yang kedua itu penilaian risiko. Penilaian risiko untuk laporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis manajemen terhadap risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Lalu yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang telah dimasukkan dalam keempat komponen lainnya yang membantu untuk meyakinkan bahwa tindakan-tindakan ini penting, yang mana ini telah dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu ada yang keempat, informasi dan komunikasi. Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi pada suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas, dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait. Lalu yang terakhir yaitu pengawasan aktivitas. Pengawasan ini berkaitan dengan penilaian yang berjalan atau penilaian berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dimodifikasi jika diperlukan jika terjadi perubahan kondisi. Pada bagian selanjutnya itu pembahasan kasus. Baiklah kita masuk pada kasus tentang kasus Jiwasraya ini. Berdasarkan yang dikutip dari kompas.com, di sini menyebutkan bahwa BPK akhirnya menjabarkan secara rinci kronologi kasus yang membelit Jiwasraya hingga berakhir tak mampu membayar polis asuransi atau gagal bayar. Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menuturkan bahwa penyebab utama gagal bayarnya Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi di dalam perusahaan. Jiwasraya kerap menaruh dana di saham-saham berkinerja buruk. Saham-saham yang berisiko ini mengakibatkan negatif spread dan menimbulkan tekanan likuiditas pada asuransi Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar. Di sini kata Bapak Agung Firman selaku Ketua BPK RI menyebutkan bahwa BPK bakal memeriksa OJK dan BEI berkaitan dengan kasus Jiwasraya yang disebut-sebut bermula pada tahun 2002. Pada saat itu, BUMN asuransi itu dikabarkan sudah mengalami kesulitan keuangan. Namun berdasarkan catatan BPK, Jiwasraya telah membukukan laba, di mana di sini laba semu sejak pada tahun 2006. Alih-alih memperbaiki kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan saham yang berkualitas, Jiwasraya justru menggelontorkan dana sponsor untuk klub sepak bola dunia. Di sini klubnya itu yakni Manchester City yang berada di Inggris pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 Jiwasraya meluncurkan produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Sayangnya, dana tersebut kemudian diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah. Kemudian di tahun 2017, Jiwasraya kembali memperoleh opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Padahal saat itu Jiwasraya mampu membukukan laba sekitar 360,3 miliar. Opini tidak wajar itu diperoleh akibat adanya kekurangan pencadangan dana sebesar 7,7 triliun. Menurut Ketua BPK tadi, jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan menderita rugi pada tahun 2017 itu. Kemudian di tahun 2018-nya, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian unaudit sebesar 15,3 triliun. Lalu di bulan September di tahun 2019 kerugian itu menurun
menjadi 13,7 triliun. Di bulan selanjutnya, yakni pada bulan November pada tahun 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity sebesar 27,2 triliun. Di sini disebutkan sebelumnya kerugian itu terutama terjadi karena Jiwasraya menjual produk saving plan ini dengan cost of fund yang tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Apalagi berdasarkan catatan BPK, produk saving plan ini merupakan produk yang memberikan kontribusi pendapatan tertinggi sejak tahun 2015. Selanjutnya yaitu analisis. Kesimpulan kasus dari uh, likuiditas asuransi Jiwasraya yang dirangkum oleh integrityindonesia.com, di mana di sini ada 3 uh, bentuk kasus atau penjabaran tentang likuiditas dari asuransi Jiwasraya. Yang pertama yaitu top fraud management. BPK yang menggelar konferensi pers pada Kamis 8 Januari lalu terkait hasil investigasi mereka terhadap Jiwasraya menemukan fakta bahwa Jiwasraya melakukan Windows dressing pada tahun 2006. Adapun laporan keuangan tentunya dibuat oleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini berkaitan dengan direksi. Inilah mengapa fraud Jiwasraya termasuk dalam top fraud management. Windows dressing inilah yang menyebabkan pada akhirnya kasus Jiwasraya ibarat bom waktu. Kemudian ada skema Ponzi. Mirip dengan kasus Enron, skandal Jiwasraya melibatkan skema Ponzi pada produk investasinya. Seperti diungkapkan oleh Direktur Jiwasraya, yakni Heksana Trisasongko, kepada CNBC Indonesia. Dia mengakui bahwa pada awalnya perusahaan tidak berniat mempraktikkan skema Ponzi. Namun di tengah masalah keuangan yang melilit, Jiwasraya menjamin pengembalian bunga hingga 13% untuk produk rencana tabungan JS dan 14% untuk produk asuransi tradisional. Situasi ini mendorong perusahaan untuk membayar polis jatuh tempo pelanggan lama mereka dengan premi pelanggan baru. Di mana di sini terkait dengan skema Ponzi. Lalu yang ketiga yaitu korupsi. Kantor Kejaksaan Agung pada Rabu 15 Januari menyebutkan bahwa 5 orang sebagai tersangka korupsi. 3 diantaranya adalah mantan Direktur Keuangan Jiwasraya untuk periode 2013 hingga 2018. Lalu ada Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 hingga 2018 dan mantan Kepala Investasi Jiwasraya dan Divisi Keuangan. Skandal fraud yang terjadi pada Jiwasraya ini terjadi di perusahaan di banyak industri yang berbeda, baik dalam skala besar maupun kecil. Berita baiknya adalah fraud dapat dicegah. Secara umum, kasus fraud seringkali merupakan masalah budaya, yaitu transparansi. Dalam kasus Jiwasraya, masalah transparansi ini tercermin oleh fakta bahwa perusahaan melakukan windows dressing. Setelah dijelaskan pada kasus di atas, atau setelah dijelaskan pada kasus yang sebelumnya saya sebut, dari berbagai sumber yang disebutkan, peneliti atau saya mencoba mengelompokkan kasus PT Asuransi Jiwasraya termasuk ke dalam bagian yang mana, di mana apakah kasus ini merupakan termasuk murni fraud yang dilakukan oleh top management atau internal control yang tidak berfungsi dengan baik di perusahaan asuransi Jiwasraya. Di sini seperti yang sudah dijelaskan, ada 3 kondisi penyebab ada terjadinya fraud itu, atau ada komponen triangle fraud, di mana di sini ada pressure, opportunity, dan rationalization.
Asuransi jiwasraya yang terkena kesulitan keuangan dilihat dari aspek penyebab fraudnya. Yang pertama itu pressure. Bisa disimpulkan di sini bahwa perusahaan yang sedang terlilit utang dan mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan mengalami tekanan yang cukup hebat, sehingga perusahaan mencari cara untuk bagaimana operasional perusahaan bisa tetap berjalan. Salah satunya adalah menerapkan skema Ponzi, yakni mencari pelanggan baru dengan menjamin pengembalian bunga hingga 13% untuk produk rencana tabungan JS dan 14% untuk produk asuransi tradisional. Situasi ini mendorong perusahaan untuk membayar polis jatuh tempo pelanggan lama mereka. Lalu saya di sini eh, menempatkan kasus jiwasraya dalam fraud triangle ada berkaitan juga dengan opportunity atau kesempatan. Di mana kecurangan ini bisa terjadi bila ada kesempatan yang leluasa bagi para oknum atau pihak manajemen untuk melakukan tindakan kejahatan yang merugikan dengan sengaja. Di sini pihak manajemen dari asuransi jiwasraya melakukan windows dressing, dan ini biasanya disetujui oleh top manajemen yang dibuat oleh para pembuat laporan keuangan. Perusahaan menderita kerugian dan mengalami ekuitas yang negatif sehingga mereka berusaha untuk membuat laporan keuangan perusahaan dalam keadaan berlaba atau dalam keadaan yang baik, di mana sebelumnya dijelaskan bahwa asuransi jiwasraya ini membukukan laba semu. Dan juga dengan terkuatnya ada kasus korupsi yang terjadi di perusahaan, di mana di sini ada 3 diantaranya, yaitu mantan direktur keuangan jiwasraya periode 2013 hingga 2018, lalu direktur utama jiwasraya di tahun 2008 hingga 2018, dan mantan kepala investasi jiwasraya dan divisi keuangan. Maka ini disimpulkan adanya peluang yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mengejar kepentingan pribadi. Untuk bagian apakah internal kontrol perusahaan lemah, maka di sini saya membahas berkaitan dengan pengendalian internal, di mana yang pertama yaitu penilaian risiko. Bagian internal kontrol sudah mencoba untuk melakukan pengawasan berkala di operasional perusahaan dan juga memonitor risiko penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya penggorengan saham yang dilakukan pihak manajemen, mungkin di sini bisa disimpulkan kurangnya penilaian risiko dari pihak internal kontrol maupun pihak manajemen terhadap risiko apa yang akan dihadapi perusahaan apabila langkah dana yang diinvestasikan dalam saham dan reksadana yang berkualitas rendah ataupun penggorengan saham akan berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan. Lalu ada lingkungan pengendalian. Departemen Internal Control mencoba untuk mengendalikan dan mengawasi tindak perilaku dari semua karyawan yang terdapat di perusahaan. Akan tetapi, ada akses yang tidak diizinkan atau diketahui oleh internal control terhadap pihak manajemen yang melakukan fraud. Dan ini mungkin menjadi salah satu penyebab terjadi fraud di asuransi jiwasraya. Kemudian yaitu aktivitas pengendalian. Di dalam aktivitas pengendalian seharusnya Departemen Internal Control harus benar-benar melakukannya dengan sangat detail dan efisien agar segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau pihak manajemen tidak mengalami transaksi yang miss atau merugikan bagi perusahaan. Disinilah pentingnya aktivitas pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada informasi dan komunikasi. Pihak internal control harus lebih detail dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan yang dibuat untuk disetujui oleh Dewan Direksi dan Manajemen. Karena adanya kasus window dressing yang berakibat fatal pada perusahaan, maka pengawasan yang dimulai dari mencatat memproses dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait lebih diperketat. Makanya di sini pentingnya komunikasi antara pihak internal control dan pihak manajemen.
Lalu yang terakhir tentang pengawasan aktivitas. Sama seperti tadi, pengawasan lebih ketat harus dilakukan secara ketat dan berkala, dimulai dari karyawan hingga top manajemen yang berada dalam. Kesimpulannya, asuransi Jiwasraya ya, yakni perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia, mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif 23,92 triliun pada bulan September di tahun 2019. Selain itu, Jiwasraya membutuhkan dana 32,89 triliun untuk mengembalikan kondisinya agar kembali sehat kinerja keuangannya. Dalam hal ini, PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar polis asuransi karena adanya fraud yang telah lama terjadi dan adanya beberapa kecurangan yang dialami oleh perusahaan, dimulai dari fraud yang dilakukan oleh top manajemen dengan melakukan window dressing, penerapan skema Ponzi dengan mencari pelanggan baru yang dipilih perusahaan agar bisa menutupi kesulitan keuangan mereka, dan juga beberapa dari top manajemen yang melakukan korupsi dari dana perusahaan. Ini menjadikan asuransi Jiwasraya terkena serangkaian permasalahan yang menyebabkan perusahaan asuransi tertua di Indonesia itu mengalami gagal bayar dan tekanan likuiditas. Di sini kita perlu belajar dalam melakukan tindakan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan ke depannya, bahwa ini disimpulkan segelintir fraud yang terjadi memang merupakan murni kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh beberapa oknum ataupun dari pihak manajemen perusahaan. Akan tetapi perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik dikategorikan apabila mempunyai internal control yang berada dalam perusahaan bekerja dengan kinerja yang baik juga. Internal control yang dimiliki perusahaan asuransi Jiwasraya menurut opini peneliti melakukan pengendalian terhadap perusahaan, akan tapi masih kinerjanya itu masih kurang eh, kurang kuat atau masih lemah melakukan kinerjanya dalam melakukan pengawasan. Ini dikarenakan banyaknya masalah fraud yang dilakukan oleh beberapa oknum di perusahaan yang membuat perusahaan dalam masalah kesulitan keuangan. Diharapkan internal kontrol perusahaan-perusahaan publik di Indonesia agar lebih ketat dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang sedang saya bahas, yaitu tentang kasus asuransi Jiwasraya. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang artikel atau paper dari tugas akhir Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.